Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Halo, 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 selamat malam semuanya. Halo, halo, selamat malam. Halo, 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 selamat malam. Halo, selamat malam.
Halo, 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 ya, halo, Halo, iya, selamat malam Pak. Saya bisa mendengar suara Bapak. oh ya, gimana yang lainnya bisa mendengar suaranya saya? Mana yang lainnya bisa mendengar suaranya saya? Oh ya, kalau begitu sudah ini ya, sudah bisa ya semuanya ya. Kalau kita sudah bisa ya, semuanya ya. Oke. Oke ya.
Terima kasih Mbak Bunda Farid. Alhamdulillah ya, ini sudah bisa ketemu untuk settingannya. Alhamdulillah bisa keluar suaranya. Dari tadi dicari-cari di mana ini caranya untuk mengeluarkan suaranya, nggak bisa ya. Ya alhamdulillah. Nah, kemarin kita belajar yaitu tentang pengertian dari disjungsi, konjungsi, implikasi, ada biimplikasi sekarang. Nah, kemarin sampai mana materinya? Waalaikumsalam Mbak Fatih. Ya, alhamdulillah ya Mbak Umi bisa normal lagi. Tadi tidak ada suaranya ya. Oke. Kemarin sampai belajar sampai mana? Sampai implikasi. Oke. Nah, sampai implikasi ini ya. Nah, maaf kemarin hari Minggu kiranya saya mau masuk tapi ternyata ada gangguan sinyalnya jadi tidak bisa masuk ya untuk hari Minggu. Saya maaf. Oh ya, yang lainnya bisa lihat ya untuk medianya ya, materinya ya. Mbak Nurul belum keluar ya untuk medianya. Ya, ditunggu sebentar Mbak Nurul, semoga nanti bisa keluar untuk medianya. Yang lainnya sudah bisa melihat ya. Nah, sekedar mengingatkan untuk materi implikasi, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga malam ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan bisa memberikan beberapa pengertian baru. Nah, kita istilahnya di sini belajar bareng ya. Nah, belajar bareng sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan nanti bisa selesai sampai akhirnya tanpa ada gangguan sama sekali itu. Nah, yang lainnya yang pakai PDA semuanya kosong semua untuk medianya. Yang lainnya bisa ya, bisa melihat ya medianya ya. Ya mungkin apa terlalu besar ini karena ini ya mungkin yang karena yang lihat di sini bang pakai handphone itu padahal tidak bisa lihat ya. Ya mungkin terlalu besar ini ya karena ini sampai 125. Oke, semoga ini saya sudah bekerja, semoga bisa nanti dilihat di tablet atau di handphonenya. Nah, kemarin sampai dengan implikasi, yaitu dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung jika maka. Nah, contohnya ini jika pernyataan pertama hari ini cuaca panas dan pernyataan kedua adalah matahari bersinar terang, maka implikasinya yaitu jika hari ini cuaca panas, maka matahari bersinar terang. Ya. Selamat malam Mbak Mary, selamat gabung. Nah ini, nah untuk tabel kebenarannya kita bisa peroleh untuk implikasi yaitu P itu selalu benar-benar benar salah-salah, kalau Q itu benar-benar salah-benar salah, maka implikasinya kalau benar dan benar ini benar, benar dan salah salah, salah dan benar benar, salah dan salah ini mempunyai nilai kebenarannya adalah benar. Ini. Nah, ini sudah kemarin, kita lanjut selanjutnya yaitu biimplikasi. Ke biimplikasi.
Kalau B implikasi di sini gimana yang lainnya? Ini yang bisa melihat medianya berapa? Berapa teman-teman? Siapa saja yang bisa melihat medianya? Ini sudah saya perkecil lagi ke 88% ini dari 100%. Semoga bisa ditangkap oleh HP ini ya. Yang pakai laptop mungkin bisa ya. Tapi yang pakai handphone mungkin ini salahnya apa ya? Yang pakai handphone tidak bisa melihat ya. Ya. Resolusinya besar atau gimana ini ya? Ya. Ya enggak apa-apa. Mungkin ya karena yang pakai HP di sini terangannya pada nggak bisa lihat semua ya. Ini sudah saya perkecil paling kecil ini 88%, ini masih belum bisa ketangkap ya. Iya, ini karena tadi saya perkecil, siapa tahu bisa ditangkap oleh yang bawa HP itu ya. Ternyata sama saja tidak bisa. Sudah cukup, Mbak, untuk ini ya. Saya bisa besarkan lagi karena sama saja sih. Semoga ya. Nah, moga bisa nanti. Nah, di sini kita akan belajar tentang biimplikasi. Nah, biimplikasi yaitu dua pertanyaan atau pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika. Nah, ini tabelnya yaitu tabelnya adalah P ini selalu bernilai benar, benar, salah, salah. Q selalu bernilai benar, salah, benar, salah. Q, B implikasi Q, ini adalah tandanya panahnya bolak-balik ya, 2 kali ini. Benar, salah, salah, benar. Nah ini berarti yang mempunyai B dan S ini selalu S, S dan B ini S, S dan S ini B, B dan B ini B. Nah ini. Nah contohnya di sini 4 kali 6 sama dengan 20 jika dan hanya jika 10 ditambah 2 sama dengan 6, seperti itu ya. Berarti kata hubungnya hanyalah di sini adalah jika dan hanya jika ya. Nah, kata hubungnya yaitu adalah jika dan hanya jika. Berarti kalau ada 4 kali 6 sama dengan 20, jika dan hanya jika 10 tambah 2 sama dengan 6. Ini namanya biimplikasi. Contohnya ini. Nah, dari pernyataan ini, apakah pernyataan ini menjadi pernyataan yang gimana nilainya? 4 kali 6 sama dengan 20. Jika dan hanya jika 10 ditambah 2 sama dengan 6. Pernyataan ini bernilai apa, teman-teman? Mempunyai nilainya apa? Salah atau benar? 4 kali 6 sama dengan 20 jika dan jika 10 tambah 2 sama dengan 6. Bernilai salah? Lihat, nah, kemarin bisa sekarang lupa. Nah, P-nya apa? Pernyataan P tadi apa? P-nya sama dengan P-nya tadi adalah 6 kali
4 sama dengan 20. Q-nya sama dengan berapa? 10 ditambah 2 sama dengan 6, gitu kan? Pernyataannya 4 kali 6 sama dengan 20 jika 10 ditambah 2 sama dengan 6. Betul. Nah, ini kebalik ya, yang ini. Ini adalah 6, 4 dikali 6. Nah, maka biimplikasinya di sini, biimplikasinya sama dengan 4 kali 6 sama dengan 20 jika dan hanya jika 10 ditambah 2 sama dengan 6. Ya. Nah, ini P-nya ini bernilai apa? 44 kali 6 itu pernyataan ini bernilai apa? Pernyataan ini bernilai apa? Biar ingat lagi. 4 kali 6 sama dengan salah. Ya, betul. Ini 4 kali 6 ini bernilai salah. Terus 10 ditambah 10 tambah 2 sama dengan 6. Ini juga bernilai salah. Maka biimplikasinya ini kan adalah, biimplikasinya ini menjadi, biimplikasinya ini kan berubah menjadi, pernyataannya menjadi salah dan salah. Salah, kalau salah apa? Benar, betul ya. Nah, sudah ingat toh? Kalau salah dan salah, maka di sini saya coba salah dan salah ini berubah menjadi, pernyataan itu menjadi benar. Nah, tadi lupa, sekarang sudah ingat kan? Nah, sudah pada ingat ya, berarti kalau salah dan salah dalam bab implikasi ini, pernyataan ini menjadi bernilai benar gitu. Nah, ini jangan lupa lagi. Nah, berarti bernilai benar. Ya, sabar Bunda Farid. Ya, semoga bisa kelihatan lagi. Ya, berarti sudah ingat ya lagi ya. Untuk menentukan, berarti implikasinya kalau salah dan salah menjadi pernyataan, biimplikasinya menjadi pernyataan bernilai benar gitu. Oke. Contoh lagi biar agak paham lagi ya. Misalkan pernyataannya P-nya sama dengan
Ini dapat pernyataan. P-nya banjir terjadi di Garut. Q-nya korban banjir dievakuasi ke masjid. Maka B implikasinya menjadi bagaimana? B implikasinya menjadi bagaimana? Banjir terjadi di Garut. Yang kedua, korban banjir dievakuasi ke masjid. Maka B implikasinya menjadi gimana? B implikasinya. Siapa yang mau mencoba? Ayo, siapa yang mau mencoba? Silahkan. Yang mau menjawab siapa? B implikasinya. Iya Mbak. Iya Mbak Siti. Mbak Susan atau Mbak Siti ini? Selamat malam Mbak Yuni. Ayo gimana B implikasinya? Jadinya bagaimana B implikasinya? Nah, betul ya. Banjir terjadi di Garut jika dan hanya jika korban banjir dievakuasi ke masjid. Begitu. Betul ya. Nah, berarti B implikasinya menjadi banjir. Nah, B implikasinya menjadi banjir terjadi jika dan hanya jika korban dievakuasi ke masjid. Nah, ini adalah B implikasinya. Paham sampai sini ya? Gimana nilai kebenaran dari pernyataan ini? Hari ini belajar matematika jika dan hanya jika malam minggu. Gimana? Nilai kebenarannya menjadi apa? Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika hari ini belajar matematika jika dan hanya jika malam minggu. Berarti itu apa? S dan B dan S atau S dan B? Pernyataannya. B implikasi S, maka pernyataan itu menjadi salah. Nah, betul Pak Cynthia. Nah, berarti kita tahu berarti bentuknya itu salah. Nah, ya, karena hari ini belajar matematika itu pernyataan ini benar. Tapi malam ini kan bukan malam minggu, malam apa? Malam Kamis, maka
benar dan salah itu menjadi pernyataan yang bernilai salah. Nah, itu. Iya, Mbak Nisa, memang ini hampir sama seperti pelajaran bahasa Indonesia. P ini selalu bernilai apa? P ini selalu bernilai apa? Untuk tabel P itu selalu bernilai apa kemarin? Masih ingat? Ayo. P itu selalu bernilai ada 4, bukan hanya 1. Betul, Mas Anton, yaitu BBSS. Nah, P itu selalu bernilai BBSS ya. Ya, betul. P selalu bernilai BBSS. Kalau Q selalu bernilai apa? Iya, Mbak Mini. Ya, kalau Q selalu bernilai BS, betul. Betul ya, BS. Ini seperti bahasa Indonesia ya. BS. Kalau negasi P, jadi apa negasi P? Negasi P. Negasi P berisi bagaimana? Tabelnya menjadi bagaimana? Ya, betul. SSBB. Betul. Jadi SSBB. Nah, sekarang kalau P, saya balik ya, ya. Biimplikasi P. Jadinya bagaimana? P biimplikasi Q. Oh, Q biimplikasi P, maaf. Ya, tabelnya bagaimana? Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Anba. Ya.
Nah, Ki, ayo, ini menjadi bagaimana? Pernyataannya menjadi kalau ada berarti Ki dan B apa? B karo B ini menjadi, ayo tabelnya jadi sudah ditulis belum? Sudah punya tabelnya? Untuk tabel biimplikasi ya, biimplikasi itu yang sama bernilai B, yang berbeda bernilai S itu ya. Nah, berarti ini tabelnya menjadi bagaimana? Isinya menjadi apa? B karo B, karena kebalik ya dari sini. Nah, ini B sama B itu bernilai B, betul. Kalau S dan B bernilai S dan B. Tadi apa? S dan B itu bernilai, ayo S dan B. Ini S karo B. S karo B bernilai S. Nah, S karo B bernilai S. B karo S bernilai S. Betul. S sama S bernilai S dan S bernilai apa? Apakah S dan S bernilai B ya? Nah, ini S sama S itu bernilai B. Paham sampai sini? Berarti isinya apa? Menjadi sama ya, hasilnya masih sama, yaitu bentuknya adalah menjadi ini, hasilnya menjadi BSSB. Nah, walaupun dibolak-balik dalam B implikasi ini nilainya sama. Ya, betul. Berarti ini ketemunya adalah BSSB. BSSB. Nah, kalau sekarang ini bentuknya kita ubah menjadi P ya, ini ya. P biar ingat lagi, biar nggak lupa. P konjungsi Q. Hampir sama ya. Nah, P dan Q gimana ini hasilnya? Logikanya P dan Q. Ya, masih ingat berarti ada BSS. Betul. Karena apa? P ya, B dan B itu bernilai benar. B dan S bernilai salah. S dan B bernilai salah. S dan S bernilai salah. Ini untuk dalam bentuk konjungsi. Kalau sekarang kita ganti ini, kita kasih sama negasi P. Negasi P dan Q. Jadinya bagaimana? Negasi P dan Q. SBBB seperti itu. Negasi P dan Q. Berarti S dan B. S dan B itu bernilai apa? Salah ya. S dan B bernilai salah. S dan B bernilai salah. B dan S bernilai B dan S ya. Ini B dan S itu bernilai salah. S dan B bernilai salah.
S dan S bernilai salah, B dan B bernilai benar, B dan S bernilai salah. Maka hasilnya adalah SSBS. Betul Mbak Bunda Farid dan Mbak Cynthia ya. Nah, biar ingat. Nah, nanti sudah bisa ya kita untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan, kita bisa melihat bentuk dari pernyataannya. Masuk dalam kategori konjungsi, disjungsi, implikasi, atau biimplikasi. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan yang mau bertanya langsung. Ayo yang lainnya, ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan? Sudah paham sampai sini? Mulai dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sudah paham? Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa lanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut apa perlu contoh lagi sedikit? Ya, lanjut. Oke. Kelanjut, ini agak sedikit membingungkan tapi mengasihkan ya. Nah, ini nanti. Nah, selanjutnya yaitu adalah pernyataan yang ekuivalen. Nah, apa itu pernyataan yang ekuivalen? Yaitu adalah dua pernyataan yang ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut mempunyai tabel kebenaran yang sama. Ya, berarti yaitu adalah kedua pernyataan yang mempunyai tabel kebenaran yang sama. Seperti ini. Nah, contohnya bagaimana Pak? Kalau bisa dikatakan sama itu artinya apabila misalkan biimplikasi ini kan bentuknya adalah BSSB. Nah, maka pernyataan yang mempunyai nilai BSSB ini adalah ekuivalen dengan biimplikasi. Contohnya di sini. Nah, negasi nomor satu ini ya. Negasi dari P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Siapa yang mau membuktikan untuk tabel kebenaran sebelum masuk dalam sebuah contoh? Silakan. Apakah betul itu negasi P dan Q sama artinya dengan negasi P atau negasi Q? Siapa yang mau membuktikan? Mencoba membuktikan apakah ini sama untuk bentuk dari tabel kebenarannya, nilai kebenarannya. Nomor satu dulu. Gimana? Mbak Mary, Mbak Siti, siapa yang mau mencoba? Nggak ada tabelnya Mbak Bunda Farid ini. Tabelnya sudah selesai mulai dari kemarin itu ya, mulai dari konjungsi, disjungsi, terus ada implikasi dan biimplikasi.
tabelnya di catatan kemarin sendiri-sendiri itu ya. Oh, nggak bisa lihat ya. Ya. Tapi kalau ditulis tulis biasa bisa lihat. Kalau ini kelihatan untuk yang ini, Mbak Mary, Mbak Nurul. Untuk yang di whiteboard ini bisa kelihatan. Yang ditulis ini bisa. Oh ya. Berarti saya tulis lagi ya. Untuk yang medianya berarti tidak usah ditampilkan karena nggak bisa dilihat untuk yang membawa HP itu ya. Ya. Oke. Untuk lambang ekuivalen itu sama garisnya 3 ini ya. Untuk ekuivalen itu 3. Nah, apakah negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P ya? Maaf ini ya, Q ini ya. Nah, ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Apakah ini pernyataan ini adalah ekuivalen? Nah, kita kan harus buktikan dulu dalam tabel kebenaran ya. Kita harus buktikan dulu dalam tabel kebenarannya. Nah, maka kita harus ini untuk membuktikan apakah ini pernyataan kedua ini menjadi ekuivalen itu menjadi bagaimana. Nah, kita harus buat tabelnya. Ada apa di sini tabelnya? Ada P, ada Q, terus apa lagi?
Terus ada negasi P, diambil ini ya, negasi P ini, atau kalau nggak mau ini dulu, P dan Q dulu, P dan Q, ya, P dan Q, ini nulisnya agak sulit ya. Terus ada negasi P, harus ada negasi Q, sendiri-sendiri ini ya. Berarti ini buatnya kolom tabelnya menjadi seperti ini, negasi Q, terus ada negasi P, nanti di garis-garis nanti negasi P atau negasi Q, ini satu satuan ya, nggak bisa bagus tapi paham ya untuk nulisnya ya. Ini berarti garis satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini boleh dikurungi, boleh. Ini satu baris ya. Nah, untuk membuktikan apakah ini pernyataan ini ekuivalen atau bukan. Terus yang terakhir yaitu negasi dari P dan Q. Ini agak sulit nulisnya, agak lambat ya. P dan Q. Siapa yang mau mencoba mengisi tabel-tabelnya boleh, biar tidak terlalu lama nanti. Ya, siapa yang mau mengisi tabel-tabelnya? Gimana? Berarti P itu selalu bernilai apa? P, untuk P, ayo. Yang P, silakan diisi P-nya apa? Untuk kolom P itu bernilai apa? P ya, betul, BBSS. Q, sekarang kalau P sudah berarti Q. Q-nya berisi BS, betul. Sekarang P dan Q. P dan Q bernilai apa? P dan Q bernilai apa? Yuk dicas Mbak Nurul, ambil dicas, ambil power bank. Ya, P dan S bernilai BSSS, betul. Sekarang negasi P. Negasi P berisi menjadi SSBB, betul. Negasi Q. Negasi Q bernilai SB, betul Mas Anton ya. Nah, tinggal diisi di sini. Berarti untuk P ini berisi ya B, 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 S, S, betul ini ya. Terus untuk yang Q ini berisi apa? B, S, B, S. Nah, untuk yang ini, yang P dan Q ini bernilai apa?
B, S, S, S. Terus untuk yang negasi P agak lama tidak apa-apa ya, ini karena emang gini nggak bisa cepat. Negasi P berarti S, S, B, B. Nah, negasi Q bernilai negasi Q bernilai apa? Negasi Q bernilai S, B, S, B. Nah, sekarang yang ini nilainya apa? Untuk yang negasi P atau negasi Q. Yo, negasi P ya, Mas Anton, gimana? Negasi P atau Q. Untuk negasi P atau Q itu semua bernilai benar kecuali yang mempunyai SS. Oh, ini kurang ya. Berarti di sini ada negasi P atau Q. S dan S ini bernilai S. Terus S dan B itu bernilai S atau B bernilai B. B atau S bernilai B. B atau B bernilai B. Oh iya, betul Mas Anton, ini ya. BS BS ya ini harusnya. Makasih Mas Anton. BS BS gitu. Oke. Nah, berarti untuk negasi P atau Q ini nilainya adalah S B B B. Nah, berarti negasi P dan Q. Nah, negasi dari ini, negasi P dan Q berarti apa nilainya? Negasi P dan Q berarti apa? Negasi P dan Q berarti negasi dari ini kan? Negasi dari ini B, maka negasinya adalah S. Negasi S adalah B, B, B. Nah, perhatikan di sini dua ini aja. Nah, kita bisa lihat di sini dari dua ini ya. Ini negasi P atau negasi Q dan negasi P dalam kurung P dan Q ini mempunyai nilai yang sama yaitu SBBB. Ini juga mempunyai nilai SBBB. Ya kan? Nah, ini artinya adalah pernyataan ini ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q itu ekuivalen dengan negasi P dan Q. Jadi ini ekuivalen. Contoh dalam sebuah pernyataan, contohnya seperti ini.
Nah, untuk membuat pernyataan seperti ini bagaimana? Negasi, berarti kebalikan dari Mary adalah anak yang dermawan dan suka menabung. Maka kebalikan dari pernyataan tersebut bagaimana? Ayo, kebalikan dari Mary adalah anak yang dermawan dan suka menabung. Berarti pernyataan karena negasi itu kan kebalikan. Berarti kebalikannya menjadi bagaimana? Ayo, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Mary adalah anak yang dermawan dan suka menabung. Kebalikannya bagaimana itu? Kebalikan dari pernyataan tersebut bagaimana? Mary adalah anak yang kikir dan boros. Kalau Mbak Nurul ini bukan kebalikannya tapi dibalik itu kata-katanya ya. Nah, Mbak Mary, jawabnya Mary adalah anak yang pelit dan boros. Nah, di sini untuk membuat pernyataan seperti ini, nah dilihat ini kan sama ya, negasi P dan Q. Ini adalah negasi dari konjungsi. Nah, kan kata-kata dan ini kan konjungsi. Nah, kata-kata dan ini konjungsi ini. Nah, ini kan di sini. Nah, kata-kata ini konjungsi ini kan ini kebalikannya negasi. Negasi dari ini konjungsi. Jadi kan kebalikan dari ini itu kan ini menjadi pernyataan negasinya jadi ini. Nah, ini kalimat ini itu ekuivalen dengan negasi ini. Maka kita ubah pernyataan menjadi bentuknya seperti ini. Pertanyaan menjadi bagaimana pernyataannya? Nah, negasi P. Kita tentukan pernyataan P-nya terlebih dahulu. Nah, P-nya adalah Mary adalah anak yang dermawan. Maka negasi P-nya adalah Mary adalah anak yang pelit. Boleh ya mungkin. Di sini apa tandanya? Tandanya ini adalah pakai disjungsi. Disjungsi itu kata hubungnya apa? Atau. Berarti pakai atau negasi Ki. Nah, tidak suka menabung. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi negasinya dari konjungsi Mary adalah anak yang dermawan dan suka menabung ini berubah menjadi Mary adalah anak yang pelit atau tidak suka menabung. Bentuknya seperti itu, berubah. Ya, paham sampai sini? Jadi bentuknya yang asalnya Mary adalah anak dermawan dan suka menabung, ini berubah menjadi Mary adalah anak yang pelit atau tidak suka menabung. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, contoh lagi.
Nah, Anton adalah seorang ABK dan tidak suka masak. Nah, maka negasinya bagaimana? Menjadi bagaimana negasinya? Menjadi kalimatnya bagaimana? Kalimat negasinya menjadi gimana, Mas Anton? Gimana ini? Anton adalah seorang APK dan tidak suka masak. Maka negasinya jadi Anton adalah seorang siswa atau suka memasak. Ingat di sini negasi P atau negasi Q, berarti dibalik semuanya dulu. Anton adalah seorang ABK. Berarti Anton adalah seorang ABK, ini P. Anton seorang ABK, ini pernyataan pertama atau P. Harus dibalik terlebih, lawannya dulu. Dan tidak suka masak, ini Q. Nah, berarti Mbak Princess ini betul ya. Anton adalah bukan seorang ABK atau suka masak gitu ya. Nah, berarti ini berubah menjadi Anton adalah bukan seorang ABK atau suka masak. Berarti bentuknya seperti itu. Nah, jangan diganti seorang petani, siswa, dan sebagainya. Dibalik aja. Kalau Anton adalah seorang ABK, berarti bisa dibuat menjadi Anton adalah bukan seorang, atau Anton bukan seorang ABK, itu ya. Jangan diganti tani dan sebagainya. Nah, karena ini banyak sekali kebalikannya itu. Nah, yang penting dikasih kata tidak aja. Anton bukan seorang ABK atau suka memasak, gitu aja. Paham ya sampai sini ya? Paham sampai sini? Jangan lupa lagi. Nah, contoh lagi, satu lagi ya, contoh lagi. Maka ini menjadi bagaimana? Ayo, ayo coba. Ini kalau negasinya bagaimana? Ayo, negasinya jadinya bagaimana ini? Ayo, adalah bisa dihilangkan enggak Bapak? Dian bukan kekasih Sidik dan Yuni bukan pasangan keduanya. Betul Mas Anton. Nah,
Jadi bisa dilihat dari Dian bukan kekasih Sidik dan Yuni bukan pasangan keduanya. Berarti sudah paham ya seperti ini ya. Ya, berarti betul. Yang dan diubah menjadi atau. Ya, kalau dalam kalimat yang ekuivalen dan berubah menjadi atau. Berarti Dian adalah atau Dian bukan kekasih Sidik atau Yuni bukan pasangan keduanya. Betul. Paham berarti ya? Iya. Mas Sidik belum beruntung itu. Ini negasinya menjadi bagaimana? 2 kali 4 sama dengan 8 dan 7 bilangan genap. Maka negasinya menjadi berapa? Bagaimana menjadinya? Negasinya menjadi bagaimana? 2 kali 4 sama dengan 8 dan 7 bilangan genap. Ini negasinya pernyataan tersebut menjadi bagaimana? Siapa yang mau mencoba? Jawabannya bagaimana? Kalau ada 2 kali 4 sama dengan 8 dan 7 bilangan genap. Ini menjadi berapa? 2 kali 4. Kebalikan dulu Mas Anton. Kebalikan dari 2 kali 4 sama dengan 7 itu balikannya bagaimana? Ayo kebalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Itu bagaimana? Ayo. Kebalikan dari kata-kata sama dengan itu apa? Kebalikan dari sama dengan itu apa? Siapa yang tahu? Kebalikan dari sama dengan adalah bukan seperti itu Bunda Farid. Kebalikan dari sama dengan itu bukan sama dengan. Bukan bagi ya. Bukan sama dengan. Berarti ada 2 kali 4 tidak sama dengan atau bukan sama dengan 8 dan 7 atau ya, karena ini ya, berarti ada 2 kali 4 tidak sama dengan 8 atau 7 bilangan ganjil.
Nah, jadi pernyataannya menjadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadinya dari 2 kali 4 bukan sama dengan 8 atau 7 bilangan ganjil. Ya. Gitu aja Mbak Yuni. Berarti ada 2 kali 4 bukan sama dengan 8 atau 7 bilangan ganjil. Mudah ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau dibalik, ya betul Mas Edo. Jadi 2 kali 4 tidak sama dengan 8. Bukan dan lagi, menjadi atau. Dannya diubah menjadi atau Mas Edo. Nah, dannya diganti dengan atau. Berarti ada 2 kali 4 sama tidak sama dengan 8 atau 7 bukan bilangan ganjil. Betul seperti itu. Untuk tanda sama dengan itu, nah, tidak sama dengan itu sama dengan di garis miring tengahnya itu ya, seperti gambar pagar itu ya. Nah, di sini ada enggak ya untuk lambangnya seperti itu. Nah, ini artinya lambang tidak sama dengan itu seperti ini. Berarti kalau bukan sama dengan berarti lambangnya seperti ini. Oke. Ya, biar ingat lagi. Nah, sekarang kebalikan dari atau negasi dari disjungsi. Nah, kalau ini kan kebalikan dari konjungsi. Sekarang yaitu ya, kalau nggak ada lambangnya ya diingat aja kalau lambangnya adalah tidak sama dengan seperti ini gitu ya. Sekarang adalah lambang dari disjungsi. Negasi dari disjungsi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, negasi dari disjungsi itu hampir sama dengan konjungsi. Kita harus tentukan dulu ekuivalennya. Nah, atau kalimat atau nilai keberanian ekuivalen itu yang apa? Karena tandanya kan pakai atau ya. Nah, jadi di sini negasi dari P ada enggak ya ini lambangnya untuk enggak ada ya untuk lambang konjungsi disjungsi. Nah, saya kasih tambang ini aja ya. Anggap aja ini dimanakah engkau lambangnya.
pakai V aja ya. Nggak ada. Maka ini ekuivalen dengan apa? Ini ekuivalen di tanda ekuivalennya nggak ada ya. Ekuivalen itu seperti sama dengan tapi 3 garisnya itu ya. Nah, kita coba pakai sama dengan aja. Sama dengan negasi P yang asalnya atau menjadi dan, ini ya, negasi Q. Nah, ini kalimat yang ekuivalen, yang asalnya atau berubah menjadi dan, ya. Berarti yang asalnya atau menjadi dan. Maka di sini kita misalkan mempunyai pernyataan seperti ini. Maka di sini untuk menjadikan Fateh anak yang ganteng, ganteng kok, gantena ya, Fateh anak yang ganteng, misalkan seperti itu, atau pandai. Maka di sini kebalikan dari P dan Q. Berarti P-nya adalah Fateh anak yang ganteng, Q-nya adalah pandai. Maka kebalikannya bagaimana, Mas Anton? Kebalikannya menjadi gimana, Mas Anton? Fateh anak yang ganteng atau pandai? Maka negasinya menjadi, ayo, negasinya ada gimana? Atau berubah menjadi dan, ataunya diubah jadi dan. Jadi Fateh anak yang tidak ganteng dan, nah, Mas Anton itu ya, Fateh anak yang ganteng dan apa? Nah, ya itu. Nah, ini kebalikannya. Kalau kebalikannya menjadi seperti itu ya. Nah, itu berarti kebalikannya seperti itu. Contohnya lagi, misalkan ini menjadi bagaimana? Gimana, Mbak Nisa? Ada kesulitan? Halo, kalau ada 2 ditambah 2 sama dengan 4, atau 4 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti negasinya menjadi 2 ditambah 2
tidak sama dengan 4 atau berubah menjadi dan menjadi 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4 dan 4 dibagi 2 tidak sama dengan 6. Gimana? Yang lainnya bisa mengikuti? Ya, betul itu ya. Nah, yang kata-kata atau berubah menjadi dan. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lainnya bisa mengikuti? Mbak Mulyani, Mbak Yuni. Ini yang nomor HP-nya. Mbak AA ini ya. Mbak Nisa, Mbak Lucy, Mas Fateh. Yang lainnya bisa mengikuti ya. Oke. Siapa yang mau membuatkan contoh sekarang? Coba buatkan contohnya. Ya, betul. Iya, Mbak, itu. Objeknya tetap, yang berubah itu subjeknya. Yang diganti aja. Ya, betul Mas Edo, berarti 2 dikurangi 2 tidak sama dan 4 kali 2 tidak sama dengan, jangan diganti, itu 4 bagi 2 bukan 4 kali 2. 4 dibagi 2 tidak sama dengan 6. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih ada kata-kata ekuivalen itu untuk yang biimplikasi. Implikasi dulu ya. Implikasi sekarang. Kebalikan dari implikasi. Ya, betul gitu ya tandanya. Nah, untuk pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan implikasi, nah, ini adalah, sebentar ya, ini yang pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi yaitu negasi P Q. Nah, ini hanya ya diperhatikan rumusnya yaitu negasi P atau Q. Ya. Berarti pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi itu negasi P atau Q. Maka ini pernyataan ini ekuivalen dengan bagaimana? Sama dengan pernyataan apa? Berarti ekuivalen dengan 2 ditambah 2 tidak sama dengan, karena negasi P berarti tidak sama dengan 4
Terus atau Nisa gadis kinya tetap yang cantik. Jadi pernyataan jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka Nisa gadis yang cantik ini ekuivalen atau sama dengan 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4 atau Nisa gadis yang cantik gitu. Ya. Berarti kita tahu, berarti pernyataannya ekuivalen dengan implikasi, yaitu adalah jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka Nisa gadis yang cantik. Maka pernyataan itu ekuivalen dengan 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4 atau Nisa gadis yang cantik gitu. Paham sampai sini? Jadi yang berubah hanya P-nya. Yang berubah hanya P-nya, menjadi kebalikan dari P. Q-nya tetap. Ya, jika dan makanya hilang, yang asalnya implikasi menjadi konjungsi, konjungsi. Jika dan makanya hilang. Contoh lagi. Ini pernyataan ini ekuivalen dengan apa? Bagaimana ekuivalen dengan jika hari Minggu libur, maka siswa kumpul di halaman. Ayo, ini ekuivalen dengan bagaimana? Ayo, kalimat ini jika hari Minggu libur, maka siswa kumpul di halaman. Hari Minggu tidak libur atau tidak kumpul. Nah, yang berubah hanya P-nya saja, Q-nya tidak usah diubah. Berarti hari Minggu tidak libur atau siswa kumpul di halaman. Ya, berarti siswa kumpul di halamannya tetap, yang berubah hanya P-nya saja. Jikanya hilang, Mbak Cinta, Mbak Cynthia ya. Jikanya hilang, jika makanya hilang, maka hari Minggu tidak libur atau siswa kumpul di halaman. Mbak Nurul, untuk pernyataan di sini ini ada kata-kata penghubungnya, yaitu atau disjungsi. Karena apa?
konjungsi. Karena apa? Disjungsi betul ya. Karena apa? Di sini dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Harus ada kata-kata atau. Ini adalah lambang dari atau konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Maka ini jangan sampai dihilangkan kata hubungnya atau. Nah, negasi P. Nah, untuk yang depan ini jika hari Minggu libur, ini pernyataan pertama. Siswa kumpul di halaman, ini pernyataan yang kedua. Nah, makanya jika hari Minggu libur, maka siswa kumpul. Maka ini pernyataan ini ekuivalen dengan hari Minggu tidak libur atau siswa kumpul di halaman. Itu yang berubah hanya depannya saja. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tinggal satu ini nanti, yaitu tinggal pernyataan ya ekuivalen dengan biimplikasi. Kalau sampai sini paham, lanjut. Kalau belum paham, silahkan ditanyakan. Ya betul Bunda Farid itu ya. Gimana Mas Karnat? Lanjut. Ya tinggal sedikit, tinggal satu. Nah itu untuk pernyataan yang ekuivalen dengan biimplikasi. Ya, kalau biimplikasi ini panjang sekali nanti. Ya, ini saya hapus dulu. Ini ekuivalen dengan panjang ya, lihat P implikasi Q konjungsi Q Nah, ini kalimat yang ekuivalen dengan 2 ditambah 3 sama dengan 4 jika dan hanya jika 3 adalah bilangan ganjil. Ini kalimat ini ekuivalen dengan seperti ini. Ini ada tanda implikasi. Berarti ada kata-kata jika maaf nggak kelihatan ya. Nah, kita bawahkan sedikit. Biar kelihatan. P berarti ada tandanya implikasi. Berarti ada jika 2 ditambah 3 sama dengan 4. Ada kata-kata ini. Kata-kata apa ini? Dan. Nah, dan jika
Oh maaf ya, ini bukan dan ya, maaf. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 4, maka 3 adalah bilangan ganjil. Dan, nah baru sampai sini, dan 3 adalah, dan jika ya maaf, dan jika maksudnya masih ada lagi, karena di sini dalam kurung ada tanda implikasi, dan jika 3 adalah bilangan ganjil, maka 2 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi panjang ya. Ini untuk yang biimplikasi ini lebih panjang. Nah, yang asalnya pernyataan 2 ditambah 3 sama dengan 4 jika dan hanya jika 3 adalah bilangan ganjil. Ini kalimat ini, pernyataan ini itu ekuivalen dengan pernyataan jika 2 ditambah 3 sama dengan 4 maka 3 adalah bilangan ganjil, dan jika 3 adalah bilangan ganjil maka 2 ditambah 3 sama dengan 4. Bulat-bulat ya. Nah, mutar-mutar ini kata-katanya. Tapi inilah yang pernyataan yang ekuivalen dengan biimplikasi. Tambah panjang ya. Ya. Berarti ada 2 ditambah 3. Ada jika 2 ditambah 3 sama dengan 4, maka 3 adalah bilangan ganjil. Dan jika 3 adalah bilangan ganjil, maka 2 tambah 3 sama dengan 4. Kok jadi komplikasi Mbak Nisa? Tidak. Contoh lagi yang mudah. Mudah. Yang pakai angka kan mudah ya, tidak terlalu panjang. Contohnya berapa lagi? 5 adalah 5 bilangan ganjil jika 2 bilangan genap. Ya enggak apa-apa masih sedikit. Nah, coba perhatikan di sini 5 bilangan ganjil jika dan hanya jika ya ini. Dua bilangan genap. Maka di sini kita peroleh kalimat yang ekuivalen ya. Tinggal 5 menit ini ya. Nah, kalimat yang ekuivalen berarti ada jika berapa? 5 bilangan ganjil maka 2 bilangan genap. Sudah sampai sini? Sudah bisa ya? Yang aslinya 5 bilangan ganjil jika 2 bilangan genap berubah menjadi jika 5 bilangan ganjil maka 2 bilangan genap. Ini baru separuh. Ditambah lagi, ini baru dalam satu kurung ini. Tandanya yang ke bawah ini kan ada dan. Nah berarti tinggal dilihat dan dibalik 2 bilangan genap jika 2 bilangan genap maka berapa? 5 bilangan ganjil. Jadi seperti ini ya. Jika 5 bilangan
ganjil maka 2 bilangan genap, dan jika 2 bilangan genap maka 5 bilangan ganjil. Ini adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen dengan biimplikasi. Nah, betul Mas Anton, itulah yang diharapkan. Nah, betul. Tinggal dibolak-balik aja kalau biimplikasi. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pembelajaran malam ini cukup sekian dulu. Saya ucapkan apabila dari awal hingga akhir ini ada kesalahan, mungkin kurangnya pemahaman atau terlalu cepatnya dalam menerangkan, ya. Ini saya minta maaf yang sebesarnya. Untuk malam ini sampai di sini dulu. Selamat beristirahat. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan mudah, ya. Selamat beristirahat semuanya, jaga kesehatan, sukses selalu buat kalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.